Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Service of Excellence Class untuk pembahasan materi yang pertama. Saya akan share screen. Oke, materi yang pertama adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sifat dan karakter manusia, dan menurut Anda faktor-faktor tersebut masuk dalam kategori eksternal atau internal. Bapak Ibu bisa menjelaskannya memakai gambar atau literatur atau apa saja. Kemudian yang ketiga adalah apa tujuan pemahaman dan sifat dan karakter manusia berdasarkan penjelasan dalam modul. Apa tujuannya? Ya, benefitnya apa untuk society? Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke modul. Dalam industri pariwisata, manusia merupakan inti dari proses industri itu berjalan. Ya. Oleh sebab itu, maka kita harus memahami apa sih psikologi of service itu yang berhubungan dengan service of excellence terutama. Jadi psikologi itu adalah science ya, jadi satu ilmu pengetahuan dan art dan seni mengenai explaining a changing human mental process of behavior. Artinya manusia itu secara generate itu akan mengalami perubahan-perubahan sifat, karakter, cara berpikir itu berdasarkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka experience dalam hidup. Tujuan pemahaman ini adalah untuk mendapatkan atau mengeksplor special case, artinya kita bisa men-treat masalah-masalah tertentu dengan karakter orang tertentu dengan pemahaman seperti yang bisa kita analisa berdasarkan apa yang terjadi secara umum. Di sini jelas bahwa psikologi itu immediate goal adalah understanding humanity by both discovering general principle and exploring specific cases and ultimate aim to benefit of society. Artinya lebih banyak kita mengeksplor tentang karakter manusia secara umum, kita akan mendapatkan inti dari apa kebutuhan manusia itu secara spesifik. Di samping itu, kita akan memulai service of excellence berhubungan dengan benda juga. Benda itu ada dua secara umum yang dipakai adalah tangible dan intangible. Tapi kita akan bahas yang lebih umum mengenai psychology of service, ya, tentang service of excellence. Artinya adalah kita harus mengetahui pengetahuan yang untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan tentang perilaku manusia dalam menangani proses pekerjaan dan pelayanan yang bertujuan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Dalam bahasan yang pertama kita tahu bahwa manusia itu dipengaruhi oleh fisik, ya, secara fisikal, kemudian secara neurological. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi manusia secara umum. Jadi makanya manusia kadang-kadang ada orang yang mungkin, jadi Bapak Ibu bisa menganalisa bahwa ada orang yang secara fisikal itu bisa dilatih untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Ada juga orang yang secara neurological atau secara pemikiran akan bisa mendapatkan atau mengimprove pekerjaan. Contohnya Bapak Ibu melihat seseorang yang punya karakter, artinya punya badan yang tangguh, mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan fisik, ya, dengan badan. Tapi Bapak Ibu kadang juga bertemu dengan orang-orang yang secara fisik mungkin tidak terlalu besar atau slenders, tapi mungkin dia memiliki cara berpikir atau memiliki kemampuan menganalisa yang baik. Bapak Ibu bisa menempatkannya di posisi yang berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan berpikir seperti mungkin accounting atau bisa juga berhubungan dengan kegiatan tentang menganalisa pekerjaan dan sebagainya. Artinya dua faktor ini juga kadang-kadang datang dalam satu paket. Artinya bisa dilatih secara berkala keduanya. Itu sebabnya dalam industri pariwisata terutama atau dalam pekerjaan apa saja sering diadakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Human Resource Development Manager-nya sebenarnya untuk menghasilkan
tenaga kerja yang secara fisikal itu kuat dan secara neurological itu tangguh, agar karyawan atau staf yang bekerja di departemen yang dimaksud itu memiliki kemampuan individu yang baik. Karena pada dasarnya kemampuan individu yang baik akan menghasilkan kemampuan organisasi yang kuat. Artinya individu-individu yang baik akan menghasilkan organisasi-organisasi yang kuat. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini saya memberikan contoh tentang produk-produk yang ada di industri atau secara umum di kegiatan kerja, yaitu ada 2 produk, yaitu tangible dan intangible product. Ya, ini berhubungan dengan service yang ada di hotel, terutama di mana kita tahu bahwa hotel memiliki 2 produk secara langsung. Yang produk yang tangible adalah produk yang bisa dirasakan, dipegang atau dipindahkan, atau memiliki wujud secara umum. Sedangkan intangible adalah produk yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dipindahkan, tetapi tidak berwujud, tapi bisa dirasakan. Contohnya consulting mengenai reservasi, memberikan pelayanan, atau direction untuk arah, atau memberikan advice tentang makanan dan minuman yang ada di hotel, itu termasuk dalam produk intangible. Bapak Ibu bisa mengeksplorasi bahwa latar belakang apa saja sih yang bisa mempengaruhi sifat dan karakter manusia. Saya akan membahas balik ke materi yang pertama adalah mengenai physiological atau fisik dan tubuh. Contohnya orang-orang yang hidup di pantai mungkin akan memiliki warna kulit yang akan lebih gelap, ya, karena dia berhubungan dengan tingkat expose dari matahari yang sangat tinggi. Dan orang-orang yang berada di gunung kebanyakan warna kulitnya juga agak terang. Dan mungkin orang-orang yang di pantai itu lebih kuat fisiknya untuk menghadapi kekuatan sinar matahari atau bekerja di udara yang panas. Sedangkan orang-orang yang di gunung mungkin lebih suka untuk bekerja di daerah-daerah yang agak lebih dingin seperti itu. Jadi ada faktor eksternal ya yang mempengaruhi sifat dan karakter seseorang itu. Dan kebanyakan orang-orang yang di daerah panas itu memiliki karakter yang lebih extrovert ya, artinya mereka lebih outgoing, lebih ngomongnya lebih keras ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang-orang yang ada di daerah Tanjung Priok ngomongnya akan lebih frontal seperti itu. Sedangkan orang-orang yang berada di daerah pinggiran kota seperti mungkin Sukabumi atau Bandung atau daerah-daerah pegunungan itu kebanyakan orangnya akan berkata akan lebih calm, akan lebih politeness-nya lebih tinggi. Tapi bukan berarti ini akan menjadikan hal yang berbeda, tapi justru ini menjadikan suatu kekuatan potensial dalam bekerja itu dua-duanya memiliki potensi yang sama sebenarnya. Kemudian untuk yang neurological dalam otak atau syaraf atau proses pemikiran adalah bahwa edukasi itu adalah sangat penting untuk setiap individu. Artinya orang yang hobi membaca, orang yang sering melihat eksplorasi dari YouTube atau video atau film, itu akan memiliki proses penalaran yang lebih beragam daripada orang yang tidak pernah mengalami atau mengekspos pemikirannya untuk hal-hal yang berhubungan dengan apa yang terjadi di luar. Artinya orang-orang yang sering mendapatkan informasi, orang yang mendapatkan informasi lebih banyak, atau orang yang punya pengalaman lebih banyak tentang apa yang dia lihat dan sering dia rasakan, biasanya dia akan memiliki empati yang lebih tebal, cara berpikir yang lebih logical seperti itu. Artinya ini penting Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu menghadapi tamu atau menghadapi karyawan dengan latar belakang berbeda, Bapak Ibu harus melihat dari sisi yang positif. Artinya mereka memang terbentuk atau karakter itu terbentuk berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu mereka. Artinya Bapak Ibu harus memiliki satu analisa positif bahwa setiap orang dan individu itu memiliki potensi yang sangat berbeda dan beragam. Dan ini memberikan gambaran bahwa itu merupakan potensial energi yang baik
Artinya Bapak Ibu bisa mengeksplor itu dari banyak faktor. Ya, jadi Bapak Ibu sadar bahwa kejadian masa kecil, pengalaman yang dilakukan masa kecil itu akan berpengaruh pada apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari. Artinya dalam dunia kerja kita mesti pahami bahwa itu merupakan credit point dari setiap individu yang ada dalam organisasi. Dan Bapak Ibu suatu hari akan menjadi seorang manajer. Ya. Di situ Bapak Ibu bisa menganalisa bahwa oh ini berpotensi untuk kegiatan yang berhubungan lebih ke fisikal. Oh ini lebih berpotensi untuk berpikir untuk lebih ke neurological atau dalam proses pemikiran. Dan potensi-potensi bisa menjadi gabungan yang sangat kuat dalam organisasi. Bapak Ibu, demikian materi yang saya ingin bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi saya yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.